Saking terbukanya lihat ya teman-teman tari tadi. Selamat pagi. Semuanya mungkin kita kenalan dulu kali ya. Kenalan dulu. Aduh, nih saya jadi kenalan dulu Kak. Boleh? Kak siapa? Saya Putu Dian. Kak Dian. Aku Tari. Tari. Nah kan aku Mesita. Nah, boleh dikenalin dulu ini sanggar tari atau komunitas tari apa sih, boleh dikenalin? Ya sebenarnya kita tuh dari ex Mertasari Rempoa. Jadi mereka ini pernah belajar di sana dan kebetulan yang ngajar saya gitu. Jadi pelatihnya dan ini murid-muridnya. Murid-muridnya dari kecil mereka. Dari kecil. Oke. Mbak, pantas ya kalau misalkan nari dari kecil, tadi pas kita lihat narinya udah benar-benar apa ya? Enak ya. Iya. Udah di luar kepala nih. Tadi tari apa sih kalau boleh tahu? Tadi itu sebutannya tari Puspanjali. Tari Puspanjali itu sejenis tari penyambutan untuk tamu-tamu kehormatan. Biasanya juga sering dipakai untuk menyambut tamu-tamu seperti pejabat-pejabat negara, tergantung dari acara-acaranya gitu. Berarti ini sanggarnya khusus untuk tari khas Bali, dari Bali atau Ya. seperti apa? Kalau dari Sanggar Mertasari itu sendiri sebenarnya memang mempelajari khusus tari Bali. Gitu. Jadi memang Sanggar Tari Bali gitu, Mertasari, gitu, STB gitu. Tari mulai nari dari kapan? Tari mulai nari. Ini tari kebetulan. Kalau aku sendiri itu mulai nari dari aku waktu TK, tapi waktu itu belum langsung tari Bali. Aku mulai tari Balinya dari kelas 5 SD. Tuh, ketemu dia kelas 5 SD. Sekarang umurnya berapa? Sekarang aku kelas 2 SMA. Oh, wow. Baby face ya, aku pikir. Iya, aku pikir juga saya sampai loh. Kalau Mbak Sita? Kalau aku mulai belajar nari itu dari umur 4 tahun. Itu juga banyak tari daerah yang aku pelajari. Salah satunya juga tari Bali, pertama aku pelajarin di umur 4 tahun itu. Oh, Terus belajar nari Bali ya? Udah perform. Udah perform juga? 4 tahun. Ya. Wow. Waktu itu di TK ya. Oh, sanggarnya juga sama. Dari kecil. Wow, oke. Kalau sebenarnya kalau apa namanya dari kecilnya kayak tadi kayak tari kan udah belajar dari kecil kan, tapi ketemu sama kalau ke Mertasarinya sendiri itu ketemu sama saya udah pas di kelas 5 SD. Jadi basicnya memang udah pada punya apa namanya ragam tari. Kayak Mesita kebetulan anak saya. Yang hari di rumah juga
Iya, latihan. dan kebetulan memang saya lihat bakatnya memang ke nari gitu. juga Jadi ya. dari umur sebelum itu kayak 4 tahun udah perform, memang anaknya suka gitu. Ya, buah tidak jatuh jauh dari dari pohonnya. Sama kayak ibunya bisa menari juga gitu. Nah, Iya, ini larinya ke nari. apa namanya tarian Bali yang dipelajari salah satunya yang tadi dibawain juga itu ada arti atau filosofinya nggak sih? Kalau untuk tari yang tadi sudah dipertunjukkan, itu tadi ya, karena jenis tarinya adalah jenis tari penyambutan, jadi sebenarnya tidak terlalu banyak makna ya, hanya sebagai menyambut Seremonial tamu-tamu. gitu Ya ya? betul, seremonial. Tapi kalau untuk makna-makna yang lain, kita kan punya banyak jenis ragam tari, seperti ada, kalau ini termasuk jenis penyambutan, termasuk juga hiburan, ada juga tari sakral. Nah mungkin kalau di tari sakral baru banyak arti-arti dari setiap gerakannya. Nah ini menarik ya, ada tari penyambutan, ada tari sakral. Ya, karena Pembawaannya kalau- juga beda ya? Bukan pembawaannya, tapi memang dari segi gerakannya, musiknya itu memang beda, iringannya juga agak sedikit beda. Jadi nanti kita bisa praktekin ya, Iya, apa oke. gerakannya yang membedakan apa gitu ya kalau di tarian sakral sama tari hiburan gitu. Oke, Mbak Dian kan juga yang menarik tadi kalau dilihat kalau bisa tari Bali identiknya juga ada gerakan matanya gitu Oh kan. iya, itu salah satu ciri khas tari Bali gitu ya. Mungkin bisa dijelaskan itu harus ada latihan khusus nggak sih? Latihan khusus sih enggak ya, kayak anak-anak kan juga sebenarnya dengan sendirinya, cuman memang kalau namanya kalau orang awam kan pengen latihan itu, jadi sebenarnya cuman kayak fokus di mata, karena ini juga bisa jadi terapi Mbak. Oh, serius? Iya, karena saya punya anak murid, mohon maaf, jadi memang mata nggak balance ya seperti normal pada umumnya. Jadi dia masuk ke sana bukan pengen nari Balinya sebenarnya, pengen ikut terapi itu karena dan syukurnya berhasil setelah dia rutin ikut di sanggar gitu ya, ikut nari, ikut latihan nari. Jadi fokus mata, kemudian kita tinggal, misal contoh ya, coba tari sama Mesita coba. Contoh, seledet kanan ya. Coba Agem, seledet kanan, agak berjarak. Oke. Seledet kanan. Ya, jadi fokus depan lihat di tangan kiri, ini seledet kanan, berarti melirik ke arah kanan. Kemudian mata dilirik, seledet itu lirik. Oh, tapi mukanya tetap ngadep depan gitu Tetap ya? harus ke depan. Jadi kalau Bukan gini aku tadi. Kan kayak nggak nyampe gitu. Iya, awal-awal pasti gitu. Awal-awal jadi kayak pengen nengok gitu ya. Coba kita mulai seledet kanan, det pang, ya itu dia. Seledet kiri coba satu lagi. Oke. Seledet det pong, itu dia. Oh, jadi ya gerak tuh kayak apa ya? Kalau aku lihat Lehernya ya, leher ikut. Kok leher ya? Gerak tapi nggak boleh nengok gitu ya? Enggak, jadi tetap dia fokus ke depan, jadi fokus. cuma kayak Iya. ya jadi cuma gini aja, enggak nengok gitu. Kalau udah expertnya yang nyontoh beda ya. Beda ya. Dan matanya juga nggak boleh ini ya, harus agak sedikit. Harus tahan dulu, tahan nggak bisa berkedip. Kalau berkedip nggak bisa lirik gitu. Oh, berarti nggak boleh kedip, terus harus tegas, agak melotot dikit gitu. Ya, langsung lotot sedikit. Ini kan juga menarik ya, apa bajunya, kemudian make upnya juga on banget gitu. Ada yang beda nggak sih antara nari Bali dengan tari yang lain secara riasan visual gitu? Ciri khas mungkin ya. Kalau tari Bali udah identik sama Aikido dengan biru, merah, kuning gitu. Oh gitu, warnanya biru, merah, kuning. Jadi Oh, yang saya baru tahu. Iya, jadi memang mau tarinya jenisnya tari apa aja. Kalau tari Bali biasanya kita pakainya selalu biru, merah, kuning gitu. Oh iya, Biasanya gitu. ini juga kan ada riasannya beda ya, di samping mata yang ada titik 3, Iya, di tengahnya betul. juga, itu gimana? Itu memang harus dipakai setiap menari atau kayak gimana? Sebenarnya ini ada apa namanya artinya sebenarnya pengganti. Kalau biasanya kalau Bali kan identik sama apa, kita agama Hindu gitu ya. Jadi biasanya kalau kita beribadah pura kan kita sembahyang tuh. Iya. Sembahyang tuh biasanya pakai beras, di sini suka lihat ya. Nah, inilah pengganti itu. Gitu. Jadi ini pengganti karena memang ciri khasnya memang di beras itu ya. Kalau apa namanya, mungkin kalau sering ke pura, sering berkunjung atau ke Bali misalnya, pasti kan suka dikasih itu ya, itulah ciri khasnya. Tapi tadi yang menarik warna eyeshadow-nya biru, merah, kuning. Ini udah pakemnya harus biru, merah, kuning. Pakemnya. Oh, Pakemnya gitu. Mau misalnya mau di apa namanya, di kombinasi yang lain, misalnya di coklatnya, tapi si merah biru ini nggak boleh hilang. Nggak boleh biru nggak hilang. boleh hilang. Karena tadi Karena itu ya emang ada udah pakemnya pakemnya. ya gitu. Jadi nggak boleh kayak aku mau nari Bali tapi nude gitu. Make up no make up merah gitu itu kan gimana? nggak boleh. Iya, makanya kalau gini, wah misalnya anak-anak saya, mau nari ya, mau perform ya, pasti si merah biru nih. Gitu, udah khas ya. Iya, gitu. Jadi Gak apa-apa, emang tapi ciri jangan khas. merah, kuning, hijau, nanti lampu merah. Iya, bener-bener.
Nah, tadi juga Mesita waktu belajar tari Bali itu ada nggak sih awal-awal gitu pas masih kecil ada kesulitan nggak sih? Oh ini susah banget latihan misalnya matanya atau misalnya gerak tubuhnya gitu. Menarik tuh sebenarnya. Pastinya ada ya, karena tari Bali itu kan terkenal susah ya. Nah, bagian yang rumit di aku itu bagian agemnya. Agem tuh? Agem tuh Agam tuh seperti apa, Cak? Agem itu yang agak rendah itu, atau kita nyebutnya nget, Nget. kayak gini. Oh iya. Kita kan harus tahan. kita diwajibkan untuk rendah, jadi kan agak nahan di kaki ya, jadi itu susah gitu. Agak Capek susah. kali Iya, ya, capek. bukan susah, capek. Gimana kalau kita nanti coba? Bentar ya. Nah, tapi Penasaran kita nih, pengen iya gitu Iya, penasaran. kalau tari gimana? Sama sih kayak Wisita agamnya itu kan misalnya kita narinya 5 menit itu harus tahan mendaknya 5 menit juga. Oh, oke. Sampai nangis dulu dia. Serius? Iya nangis pulang suka pulang latihan ngadu sama mamanya, ntar mamanya ngadu ke saya kan. Tadi nangis loh. Berarti tadi nama gerakannya agem apa? Ini agam kalau ini. Agem ya. Iya. Harus latihan kuda-kuda dulu nggak? Betul. Harus, iya. Bercanda. Kalau ya. Itu yang leg day ya. Betul, kalau sebelum nari kan harus ada pemanasan ya. Jadi pemanasannya begini aja. Oh. Saya itu sampai sekian kali sekian, 8 kali sekian gitu. Oke. Jadi di anak beda gitu. Sampai bergetar. Nah, nanti kita akan coba, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Okta tetap di Sapa Indonesia akhir pekan. Gimana kuda-kuda? Kuda-kuda. Tapi beda ya? Ya, masih di Sapa Indonesia akhir pekan dengan komunitas tari Bali dan ada tamu baru. Kamu siapa ini? Kok kecil-kecil udah kumisan? Kenalan dulu Siapa ini namanya? Namanya Kama. Rama. Umurnya berapa tahun? Umurnya 8 tahun. Berarti masih SD ya. Ini udah pakai kostum lengkap. Rama bisa nari juga? Bisa. Biasa nari apa? Biasanya nari gopale. Gopala kalau orang Bali bilang gopala. Bisa nari aja atau juga seni budaya lain yang Rama bisa? Bisa gamelan. Oh bisa gamelan juga. Emang belajarnya dari kapan Rama? Dari waktu 4 tahun. 4 tahun. Oh bareng ya sampai 4 tahun tiap. Kalau dia kelebihannya tuh cuma dari denger aja dia bisa serius? cari nada gitu, cari musiknya di mana gitu dia udah Oke, bisa. Mbak Dian berarti ini apa ya menarik bahwa teman-teman ini kan juga dari kecil tadi dibilangnya dari umur 4 tahun bahkan berarti kalau misalnya kita belajar tarian ataupun juga tadi musik bagusnya memang dari kecil ya? Betul sekali. Jadi memang sebaiknya dari kecil, khususnya kalau mungkin yang suka belajar nari itu ya, saran saya sih lebih baiknya lagi untuk ngebentuk badan ya. Saya suka nyaranin ke anak-anak belajar tari Bali dulu. Karena di tari Bali itu ragamnya paling lengkap kalau saya bilang. Kebetulan kita semua suka tari yang lain seperti tari Jaipong kita juga kebetulan bisa, Betawi bisa, Padang biasa dari beberapa daerah kita kebetulan bisa. Tetapi kalau untuk Dasar. ya misalnya kayak tari Betawi kan ada di bawah ya. Nah, kalau udah saya Nandak gitu mereka udah di bawah suruh begini, agem tadi. Agak sulit pasti. Jadi kalau sudah nari di atas untuk taruh ke bawah lagi kan lebih gampang gitu ya. Jadi memang bentukannya juga lebih dapet gitu. Gitu. Nah, kalau dari kecil memang selain juga memperkenalkan budaya dari sejak dini kan tentunya. Apalagi kita tahu ya zaman saat ini itu dari luar itu udah mulai makanya ada anak-anak yang masih mau terus belajar tari tradisional Indonesia khususnya Bali, pastinya kita bangga sih. Iya, keren nih. Ini komunitas atau sanggar tari tadi namanya Martersari ini ada suka lomba-lomba nggak atau mungkin datang ke menghadiri suatu acara baik di dalam atau luar negeri? Kalau lomba-lomba mungkin karena mereka sekolah udah berbeda ya, teman-teman yang lain juga pada. Jadi lomba masing-masing dari Solo ya, dari mereka sendiri. Kalau untuk lomba-lomba, tapi kalau kayak misalnya saya pribadi, kebetulan saya ngajar juga keluar. Ya, dipercaya waktu itu beberapa embassy kerjasama dari KJRI dan KBRI. Terakhir itu kurang lebih 5 bulan di Pakistan. Ya, tanda kutip maksudnya. Kok mau ya belajar nadinya, cuman ya kita ngajar di sana, anak-anak sana malah antusias. Jadi memang pada saat misalnya ada festival segala macam. Jadi memang kalau untuk lomba nggak terlalu banyak ya, justru kita memang
mengisi acara seperti saat ini nih diundang begini. Iya, gitu. lebih Kita sering isi Berarti acara. memang kalau kita lihat juga orang-orang dari luar negeri pun tertarik ya sebetulnya dengan budaya Indonesia. bukan main luar biasa tertariknya. Pada saat itu kalau boleh cerita ya, Iya, silahkan. pada saat itu apa namanya, ada orang tuanya yang nggak ngasih karena kebetulan yang ngajar kan kalau di sana kan emang agak ketat ya antara perempuan dan laki-laki. Kebetulan yang ngajar saya perempuan, yang diajar laki-laki tuh nggak boleh, kayak nggak muhrimnya gitu ya. Tapi akhirnya anaknya sampai ngumpet-ngumpet untuk mau datang ke Saking KJRI interestnya ya. ya, betul, ke kantor gitu. Jadinya akhirnya mereka malah mendukung setiap performance. Ya kita harus bangga ya dengan seni budaya Indonesia yang sangat menter lah ya di luar negeri juga ya. Luar biasa nih, saya juga jadi pengen bisa nari. Oh iya, Boleh dulu kali ya. Boleh nggak ajarin latihan? Kita ya, apa siapa tuh nih tadi yang mau bareng ngajarin? kakak? Boleh. Bareng aja. Aku tuh ikut juga dong. Mungkin cara jalannya kalau balik Cara jalannya. jalan. Coba contoh dulu cara Cara jalan jalan dulu. gimana? Coba tuh Ini. 3, 2, 1. Gini. Aduh gimana ini? Nah, jadi tangannya Hah? kanan di atas. Iya, lepas sepatu dulu boleh nggak sih ini pakai heels aja? Lepas sepatu boleh gak sih? Boleh ya? Iya, kita Lepas, oke kita debus. langsung kecil. Ini tangan kanan di atas, tangan kiri ditumpuk di bawah. Terus kita mulai agemnya itu Gini. agem mau siap-siap berjalan gitu ya. Nah, kaki kiri di depan. Tumitnya di ini kalau laki-laki tuh dia lebih kebuka. Kalau Rama boleh agem kanan ya. Kalau kita perempuan gini, kita mulai jalan, kakinya dititik dulu, kita mau jalan. Kaki kiri dihentakkan pertama. 1, 2, 3, agak gini. 4. Kayak gini. 1, 2, 3, 4. Sekarang kita langsung ke agem kanan. Ini namanya piles. Taruh. Susah ya? Nah, Sorry ini nggak sinkron ya, saya gimana nih? dibenerin Kak. Coba dibenerin Kak. Dibenerin Kak. Coba. Kaki kirinya ada di depan tumit kaki kanan. Ya maaf ya Kak ya. Nah ini oke. cantik banget ini bentuk badan tuh. Weh, coba. Keren banget, coba. Gini. Coba, iya, gini. Maaf agak turun, kakinya dibuka, ya. Turun lagi. Nah, kalau udah gini, ini agem kanan namanya. Maaf, kepalanya ke kanan sedikit. Oh, gini. Ya, nah. Oh gini. Itu Gini, dia. Oke. Naik turun coba. Naik turun gimana ya? Turun coba. Sorry. Naik, turun. Oh, oke. Naik, turun. Ini liar nih. Ngeliar matanya diginiin sebelah nih. Ya. Hop, seledet kanan yang tadi. Seledet depan. Depan. Cocok kok jadi orang Bali. Ini pun dari Bali udah Tapi cocok. agak ini ya, pegel di sini. Pegel ya terus Pegelnya ke bawah. Itu kan kesulitannya tadi dibilang Iya, anak-anak ini bener-bener. suruh lama gitu. Tapi sebelum kita ke gerakan, berarti ada apa ya, exercise dulu Betul. ya? Iya, misalnya iya, kuda-kudanya. pemanasan dulu. Dan juga ini ya latihan istilah-istilahnya. Jadi misalnya pertama kaki sirang, pasti anak-anak udah tahu. Kalau kaki sirang berarti dia membentuk V. Ya, terus nget tuh gini. Nggak. Nah, Oh gini. my God. Terus tangannya di atas. Nah, Oh, oke. ini tahan, saya minta hitung sampai sekian, 8 kali sekian. 1, 2, 3, 4, itu yang awal pemanasannya. Ini baru pemanasan ya. Iya, ini baru pemanas. Iya, agak lama ya nyampe dia bisa gerak Itu buat dia. kayak tadi. Kalau laki-laki juga sama, praktisnya Iya, akhirnya kayak gitu? kalau laki-laki dia lebih banyak begini posisinya. Jadi dia lebih banyak Oh, ke atas. gerakan gagah ya. Lebih kebuka gitu Lebih ya kebuka. badan kaki. Jadi gini, tapi tangannya mereka akan lebih ini. Cuman kalau untuk tari nanti yang akan dicoba dipertunjukkan Rama, lebih ke tari Gopala itu tari penggembala sapi. Jadi lebih ke tarian-tarian yang menceritakan tentang bagaimana penggembala sapi di ladang gitu. Oke. Nah, terus kalau misalkan dari kita nih mulai praktis atau exercise-nya, basic-basicnya tadi kuda-kuda dan lain-lain, sampai bisa membawakan satu tarian. Kira-kira berapa lama latihannya? Ya, anak-anak nih ngerasain. Coba. Soalnya tadi kan kayak rumit dia, tiap gerakannya cepet gitu pergantiannya. Sebenarnya tergantung dari orang yang belajar narinya juga kan. Ada yang cepat hafal, ada yang cepat bisa, ada juga yang enggak. Tapi rata-rata tuh biasanya 3 sampai 6 bulan. 3 sampai 6 bulan. Tapi memang kalau dilihat berarti ini juga menjadi manfaat, salah satunya juga melatih fokus gitu ya Mbak Betul Dian ya. sekali. 3 sampai 6 bulan kenapa? Karena di 6 bulan tuh biasanya kita ada ujian. Kenaikan tingkat. Kenaikan tingkat level yang lebih tingkat kesulitannya lebih
Oh, berarti ada basic, terus beginner, advance, expert gitu ya. Oke. Kegiatan paling dekat atau nanti ada rencana apa? Mungkin perform di mana, lomba kah? Kalau secara reguler kan kita juga biasanya kalau tari Bali itu dipergunakan atau dibutuhkan di saat perayaan hari besar di tempat ibadah. Nah, itu biasanya per 6 bulan sekali atau per 1 tahun sekali udah pasti perform Ada tuh ya? anak-anak. Udah pasti Jadi perform. sanggar-sanggar di Pura itu pasti akan ada acara besar yang melibatkan banyak penari dengan ragam jenis tarian. Nah, ini untuk pemirsa Kompas TV yang tertarik ingin gabung dengan Sanggar Tari dan juga bisa perform ke luar negeri juga kan itu ya yang biasanya ya. Atau minta diajarin sama Mbak Rian nih biar kayak teman-teman yang ini jadi jago, gimana nih? Gimana? Bisa langsung lihat sosial medianya mungkin boleh diinfokan juga. Di Dian Mesita ya untuk Badi dulu ya, di Dian Mesita di Instagram boleh nanti dicari tahu di sana. Nah, kebetulan juga kalau saya waktu itu sampai ngundurin diri Mbak dari pekerjaan yang benar-benar resmi gitu ya, karena lebih memilih untuk ngajar nari karena buat saya sepertinya memang ilmu yang didapat harus disebarluaskan. Kebetulan waktu itu dapat roadshow juga ke keliling Asia, gitu. Akhirnya menetap di sana di luar gitu. Oke. Keren-keren. Terima kasih Mbak Dian. Ya, semoga nanti abis ini bisa latihan ya. Iya. Nanti kita Tadi coba. baru pemanasan loh. Iya, baru pemanasan nanti kita Thank you coba semuanya. ya. Thank you semuanya udah Sudah berbagi cerita di Sapa Indonesia akhir pekan dan tadi juga disebutkan ya, memang kalau udah passion terus juga ini bakatnya di sana bisa menyebar kebermanfaatan lebih luas lagi. Jadi teman-teman juga yang tadi udah lihat di Kompas TV di Sapa Indonesia akhir pekan yang ingin gabung bisa langsung ke Instagramnya atau datang langsung ke Sanggar di mana? Di Pura Mertesari Rempoa. Pura Mertesari Rempoa. Oke. Terima kasih teman-teman semua dan kita belum lihat performnya Rama. Gimana kalau kita lihat Rama nari habis ini? Oke, terima kasih. Terima kasih. Teman-teman, saya Asri Gunawan Dan saya Putri Oktaviani pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa.